itu benar-benar membinasakan, benar-benar tidak tersisa satupun dari mereka, dihabisin semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna tsanaa kullahu lillah. Thumma assalatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah alaihi afdalus salah wa atammut taslim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Fa innahu qad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan sholihan mutaqabbala. Allahumma amin. Semoga duduknya kita di tempat ini menjadi sumber keberkahan bagi kita, dan semoga kita dikaruniai ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus ilmu yang diberkahi. Karena banyak orang yang belajar ilmu, ilmunya tidak diberkahi. Dari mana kita pahami atau bagaimana kita bisa mengetahui ilmu itu tidak diberkahi? Ya, kalau orang ilmunya banyak tapi akhlaknya rusak, itu tidak diberkahi ilmunya. Makanya Bapak Ibu, saya ingin nasihatkan sebelum kita lanjut, belajarlah untuk memperbaiki akhlak diri sendiri. Belajarlah untuk mengevaluasi aib diri sendiri, kesalahan diri sendiri. Jangan pernah Anda belajar untuk menjadi polisi bagi orang lain. Jangan, nggak bakalan diberkahi ilmunya kalau begitu. Ya, ini banyak hari ini orang yang punya ilmu luar biasa banyaknya, tapi kemudian dia menjadi hakim bagi orang lain, jadi polisi bagi orang lain. Akhlaknya rusak. Sesama orang beriman dicela, sesama orang beriman dihina, sesama orang beriman dijatuhkan martabatnya. Itu sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak pernah kita temui akhlak itu ada pada diri salafus soleh. Nggak pernah ada itu Bapak Ibu. Ya. Jadi ya, terima kasih Pak. Ada satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan gini: Man ta'allamal ilma, dan ini sumber atau sebab kenapa ilmu itu enggak diberkahi, karena tujuannya salah. Jadi kata Rasulullah, man ta'allamal ilm, siapa yang mempelajari ilmu, liyubahi bihil ulama. Liyubahi bihil ulama itu artinya untuk berbangga diri di hadapan para ulama. Atau bisa juga diartikan untuk mencari-cari kesalahan para ulama, membusungkan dada di depan para ulama. Saya tahu apa yang Anda tahu, saya juga sudah pelajari apa yang Anda pelajari. Itu namanya liyubahi bihi al ulama. Siapa yang belajar ilmu untuk berbangga diri di hadapan ulama, mencari aib ulama, mencari-cari kesalahan ulama. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, au liyumari bihis sufaha, atau dia belajar ilmu untuk mendebati orang-orang bodoh. Ya,
Jadi untuk orang-orang bodoh dianggap tidak berilmu karena memang mungkin dia pengen belajar, kerjaannya didebatin orang itu. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga kata Nabi, au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaih, atau dia belajar untuk mengalihkan perhatian orang pada dirinya. Paham maksudnya? Kalau bahasa netizen sekarang, nyari subscriber, ya, atau kalau enggak nyari follower. Itu kalau Instagram ya. Nah, bahasa lainnya apa tuh? Ya, nyari viewer. Ya benar. Itu liyasrifa bihi wujuhan nasi ilaih. Dia belajar ilmu biar perhatian orang itu teralihkan kepadanya. Dia juga pengen disebut sebagai ulama, pengen juga disebut sebagai orang berilmu, orang pinter, bukan kaleng-kaleng. Nah, kata Rasulullah, siapa yang belajar atau mencari ilmu dengan 3 tujuan ini, kata beliau, fahuwa finnar, dia di neraka. Kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Karena saat tujuan Anda mempelajari ilmu 3 tadi itu, atau 1 dari 3 tadi itu, yakin akhlak Anda rusak. Dulu para sahabat itu ketika mereka diajari satu ilmu oleh Nabi, tidak pernah mereka menggunakan pelajaran mereka itu untuk melihat tetangganya, saudaranya, kerabatnya, atau orang lain. Tapi ada satu perkara yang mereka pelajari dari Nabi, yang mereka lihat, mereka cari, ada enggak pada diri saya itu. Makanya Umar bin Khattab ketika Rasulullah menitipkan nama-nama orang-orang munafik kepada sahabat beliau Abu Hudzaifah, ketika Rasulullah menitipkan nama-nama orang-orang munafik itu dan dikatakan bahwa itu adalah rahasia, jangan sampai ada satupun yang tahu. Ini Umar bin Khattab kepo. Keponya itu bukan pengen tahu siapa aja sih mereka, bukan. Jadi Umar bin Khattab itu nanyanya bukan siapa aja sih orang-orang itu, bukan, tapi nanya pertanyaannya Umar itu, ada nggak di antara daftar-daftar itu nama saya? Coba itu. Kalau kita kan pasti akan beda tuh pertanyaannya. Siapa aja sih? Siapa aja sih? Itu kalau kita kan, karena kita kepengen tahu aib orang. Tapi Umar bin Khattab bukan, dia pertanyaannya beda. Nama saya ada nggak di situ? Itu artinya ketika orang-orang khawatir tentang kemunafikan, Umar bin Khattab ini justru khawatir jangan sampai ada dia di situ. Nah, kalau kita kan berbeda Bapak Ibu. Nah, maka ada satu aib yang dipelajari bahwa ini adalah satu dosa, ini adalah pelanggaran dalam Islam. Dulu para sahabat kalau diajari kayak gitu, mereka lihat dirinya sendiri. Termasuk saya enggak ya? Kalau lagi dijelaskan tentang sifat pelit, di mana pelit itu menjadi sumber malapetaka bagi setiap anak manusia, itu dia evaluasi diri, saya masuk pelit enggak ya? Tapi kalau kita beda, begitu dijelaskan bahwa pelit itu termasuk bagian dari sumber kecelakaan bagi setiap anak manusia, kita langsung ngelihat tetangga, pantasan tetangga saya suka celaka ya, ternyata dia pelit. Tuh, kalau kita kayak gitu, jangan kayak gini, nggak diberkahi ilmunya. Jadi kita belajar itu tujuannya apa? Untuk memperbaiki akhlak pribadi kita sendiri. Ya. Jadi bukan yang paling penting itu bukan seberapa banyak apa yang Anda tahu, tapi yang paling penting itu adalah seberapa banyak kepribadian Anda menjadi lebih baik dari apa yang Anda tahu. Itu yang paling penting. Jadi sedikit juga yang penting ada perubahan akhlak dari situ. Ya, percuma juga kalau banyak tapi moralnya rusak. Nah, kenapa saya menyampaikan hal ini? Karena dunia media sosial di kalangan kaum muslimin hari ini tidak sedang baik-baik saja. Ya, saling menyerang satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ya, itu yang tidak diajarkan sama sekali dalam Islam. Itu satu. Yang kedua, jangan pikir bahwa manusia itu, ulama itu sempurna, nggak ada. Nyari ulama sempurna sampai mati nggak bakalan ketemu. Jadi kalau Anda kepengen belajarnya itu cuma dari ulama sempurna, artinya Anda
Nggak akan pernah Anda bisa belajar kalau seperti itu. Karena ada juga orang yang kerjaannya itu nyari ulama, ke aibnya ulama itu. Oh, ulama ini nggak layak kita ambil ilmu dari dia. Kenapa? Dia punya kesalahan dari sisi ini. Gimana caranya? Semua ulama pasti punya kesalahan, cuman ada yang ditampakkan, ada yang enggak. Kalau kita mau ngambil pelajaran hanya dari ulama yang tidak punya aib, nggak bakalan belajar kita sampai kiamat. Kenapa? Karena ulama masih manusia. Dan namanya manusia pasti punya salah. Namanya manusia pasti punya aib. Jangankan kita ke ulama, Nabi saja punya salah. Lah kalau prinsipnya kita tidak mau mengambil pelajaran ketika ada seorang ulama punya kesalahan, ya sama saja berarti Anda juga nanti nggak bakalan ngambil pelajaran dari Nabi. Kenapa? Nabi juga punya kesalahan. Cuman perbedaannya memang Nabi itu maksum. Ketika beliau salah ditegur langsung oleh Allah, itu namanya maksum. Ketika beliau salah dijaga langsung oleh Allah. Jadi Allah sendiri yang menjaga Rasulullah. Tapi bahwa beliau adalah manusia biasa yang juga masih punya salah, ya punya salah juga. Dan kesalahan Nabi itu diangkat di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran kan. Ada dalam surah Abasa, ada dalam surah Al-Ahzab, ada dalam surah At-Tahrim, ada dalam surah apa lagi? Itu ada kesalahan-kesalahan Nabi diangkat di sana. Cuman sekali lagi, Nabi kalau salah ya diampuni dosanya. Nabi kalau salah ditegur langsung oleh Allah. Dan pasca ditegur oleh Allah, ya Nabi langsung bertaubat. Beliau langsung memohon ampun atas kesalahan itu. Kita tahu kan, Nabi bermuka masam, ya kan, turun surah Abasa. Nabi mengharamkan madu putih, turun surah At-Tahrim. Apalagi itu? Ya, kemudian ada lagi misalnya Nabi memerintahkan kepada Zaid untuk mempertahankan istrinya Zainab karena khawatir jangan sampai mantan istri dari Zaid itu nanti kemudian seperti apa yang dikehendaki oleh Allah harus dinikahi oleh Nabi. Itu ditegur langsung oleh Allah di dalam surah Al-Ahzab. Jadi kalau kita mau menuntut ilmu itu, nyari ilmu itu, nunggu ulamanya sempurna dulu, nggak bakalan menuntut ilmu sampai kiamat. Nah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi itu yang saya ingatkan ya, belajarlah pertama, belajarlah untuk memperbaiki akhlak diri sendiri. Jangan pernah Anda belajar untuk jadi polisi bagi orang lain, karena nggak bakalan diberkahi ilmunya kalau kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah bahwa jangan pilih-pilih. Memang kita harus punya filter. Punya filter itu adalah memang ada di antara ajaran itu yang mesti kita buang. Ada itu. Ada di antara ajaran-ajaran itu yang tidak perlu kita ambil, itu ada. Tapi jangan ngelihat kesalahan pribadi orang yang ngajar. Itu ya. Makanya ada pepatah itu, ada pepatah Arab mengatakan unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Bahkan orang gila sekalipun boleh jadi ada ilmu dari orang itu. Orang gila bisa ada ilmu dari orang gila. Dan itu boleh jadi bermanfaat. Itu ya. Jadi ketika kita membatasi diri, atau misalnya ini ada satu penjelasan, ulama ini mengatakan begini dan begini. Terus kemudian kita mengatakan, oh itu nggak benar pendapatnya. Kenapa? Karena dia punya kesalahan dari sisi ini. Apa hubungannya? Memang dia punya kesalahan dari satu sisi, tapi di sisi yang lain, apakah karena satu kesalahannya itu maka semua kalimat yang dia sampaikan salah semua? Kan nggak mungkin kan? Nah itu yang rada aneh kita itu hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan jadi polisi bagi orang lain. Ya, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan melalui majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa memperbaiki akhlak kepribadian kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita terakhir sudah sampai di ayat yang ke-11, ayat 12 dari surah Al-Fajr ya. Sekarang kita masuk ke ayat yang ke-13. Jadi setelah Allah menjelaskan di situ ada kaum Ad, ada kaum Samud, kemudian ada kaum Firaun. Tiga itu. Lalu Allah tegaskan bahwa mereka ini taghaw fil bilad. Taghaw merusak dan
daya rusaknya itu melampaui batas, daya rusaknya itu besar-besaran. Setelah itu Allah tegaskan fa'aktsaru fihal fasad, karena mereka ini taghaw, mereka ini memang benar-benar perusak, maka fa'aktsaru fihal fasad, mereka banyak kerusakan yang dimunculkan oleh ulah mereka di muka bumi ini. Kita sudah jelaskan juga dulu bahwa salah satu di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah bahwa orang-orang yang kufur terhadap Al-Quran, orang-orang yang kufur terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kufur terhadap Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, merekalah yang paling banyak menimbulkan kerusakan di muka bumi ini. Itu pelajarannya ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Karena memang daya rusak mereka sudah melampaui batas, maka di ayat ke-13 Allah tegaskan fasabba alaihim rabbuka sawta adzab. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sabba alaihim. Nah, diartikan di sini sabba alaihim itu menimpakan di atas mereka. Tapi kita harus lihat dulu makna dari kata sabba yasubbu. Sabba yasubbu itu, ini perhatikan, ini air. Air ini kalau saya tuangkan di buku ini, itu namanya sabba yasubbu. Bisa dipahami ya? Jadi itu sabba yasubbu itu artinya menuangkan. Nah, sama dengan kalau hujan mengguyur misalnya satu daerah, maka itu dikatakan hujan itu sabba yasubbu. Yang mengguyur, menuangkan, itu sabba yasubbu. Nah, maka dari sini kemudian kita pahami bahwa azab yang ditimpakan oleh Allah itu kepada tiga kaum ini, pertama kaum 'Ad, lalu kaum Tsamud, disusul dengan kaum Fir'aun, itu benar-benar seperti Allah menuangkan air dari atas langit. Bapak Ibu pernah, bukan lagi pernah, sering ngelihat bendungan kan? Bendungan yang airnya itu begitu kencang, meluap seperti itu disebut sebagai sabba yasubbu. Nah, para ulama mufassirin kemudian menjelaskan bahwa ini adalah isyarat dari Allah bahwa azab yang Allah timpakan kepada mereka itu enggak main-main. Itu benar-benar membinasakan, benar-benar tidak tersisa satupun dari mereka, dihabisin semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kata sabba yasubbu. Selanjutnya ada kata sautu adzab. Nah, ada kata saut. Saut itu artinya cambuk. Jadi sabba alaihim sautu adzab, cambuk. Nah, kemudian dijelaskan oleh para ulama bahwa kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata sautu di dalam ayat ini untuk menjelaskan tentang sifat azab yang Allah timpakan kepada tiga kaum itu, yaitu pertama tadi kaum 'Ad, lalu kemudian kaum Tsamud dan kaum Fir'aun. Jadi ini menjelaskan bahwa hadzal azab yukhalitul lahma wad dam. Sifat daripada cambuk itu sifatnya itu yukhalitu bainal lahm wad dam. Itu menjadikan antara daging dengan darah itu bisa menyatu. Pernah lihat orang dicambuk nggak sih? Belum pernah. Itu kalau orang dicambuk kan rusak semua dagingnya itu, dan menyatu antara daging dengan darah kan? Ya, karena daging jadi rusak karena dicambuk, darah menyatu di situ. Nah, itulah sifat daripada azab ini. Sehingga ketika Allah jelaskan sabba alaihim rabbuka sauta adzab, bahwa azab itu enggak sedikit, azab itu benar-benar banyak, bisa menenggelamkan, dan sifatnya saut. Saut itu nanti mereka akan benar-benar tidak lagi bisa dipilah antara mana daging mana tulang, enggak bisa lagi dipilah. Kemudian mana darah mana daging, benar-benar itu bercampur bau semuanya. Nah, jadi kalau ayam cuman sekedar dipotong atau kambing cuman sekedar dipotong, itu nggak terlalu menyiksa kayak. Tapi kalau dihajar dulu, makanya kan nggak boleh makan, hukumnya nggak boleh makan hewan yang halal hukum awalnya, tapi kemudian mati karena digebukin misalnya.
atau mati karena terjepit misalnya. Kenapa? Karena di situ yakhtalitu bainad dam wal lahm. Dengan begitu maka antara darah dengan daging itu menyatu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Darah dan daging itu bisa menyatu. Kenapa? Karena itu menunjukkan ada siksaan di situ. Nah, jadi ketika ada azab yang menjadikan antara semua organ-organ tubuh yang seharusnya terpisah tadi menjadi menyatu semuanya, maka itu menunjukkan bahwa azab ini luar biasa dahsyatnya. Dan ini ketika Allah menurunkan surah ini, pelajaran paling pertama itu Allah tujukan untuk orang-orang Quraisy yang saat itu memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin, menantang ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan benar-benar Allah buktikan kemudian ancaman itu, karena para ulama mengatakan bahwa di sini ada isyarat bahwa orang-orang Quraisy sekalipun kalau mereka meniru gaya daripada 3 kaum itu, gaya kaum 'Ad ditiru, gaya kaum Samud ditiru, gaya kaum Fir'aun ditiru, itu Allah pasti akan menimpakan juga azab semacam yang Allah timpakan kepada 3 kaum itu. Makanya ini terbukti ketika di perang Badar mereka semua mengalami itu. Khususnya mereka yang nanti akan disebut oleh para mufassirin bahwa yang dimaksud dengan insan di dalam ayat ini adalah fulan dan fulan. Nanti akan kita lihat siapa mereka. Dan rata-rata itu mereka menjadi korban pada saat perang Badar. Yang bukan jadi korban di perang Badar, dia nanti akan jadi korban di perang Uhud. Nanti akan kita lihat itu. Dan para ulama mengatakan bahwa itulah balasan untuk orang-orang Quraisy. Jadi kalau azab daripada kaum 'Ad, kaum Samud dulu itu mereka dibinasakan secara keseluruhan, kalau ini satu-satu dibinasakan oleh Allah. Tapi meskipun demikian, tidak juga menunjukkan bahwa azab yang Allah timpakan kepada mereka lebih ringan, tidak. Cuman bedanya kalau dulu satu umat langsung dibinasakan oleh Allah, kalau ini satu-satu, tapi bahwa beratnya sama, itu sama. Ya. Nah, kita lanjut. Jadi fasabba alaihim rabbuka sauta adzab. Selanjutnya inna rabbaka labil mirsad. Nah, Allah Subhanahu wa taala di ayat ini ingin menjelaskan bahwa wahai orang-orang kafir Quraisy, jangan pernah Anda main-main karena Tuhanmu itu labil mirsad. Tuhanmu itu maha mengawasi. Nah, kata al-mirsad itu sebetulnya maknanya secara bahasa artinya tempat mengintai. Ya, itu artinya tempat mengintai. Itu arti daripada kata al-mirsad. Jadi kalau Bapak Ibu ngelihat penjara, itu biasanya di pojok-pojok pagarnya itu ada apa namanya itu? Ada pos di atasnya itu ya. Nah, itu disebut al-mirsad kalau dalam bahasa Arab. Jadi tempat di mana Anda mengintai, memantau, itu disebut mirsad. Kalau di kapal ada anjungannya. Kalau nggak salah itu tempat bisa melihat ke seluruh penjuru. Itu namanya al-mirsad. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan, jadi itu ada juga dalam kata yang lain, dalam ayat yang lain ya. Kata al-mirsad ini juga Allah pakai dalam firman-Nya yang lain. Misalnya dalam surah An-Naba ayat 21, itu Allah katakan inna jahannama kanat mirsada. Inna, sesungguhnya jahannam, neraka jahannam itu kanat mirsada. Neraka jahannam itu adalah mirsad. Nah, para mufassirin kemudian menjelaskan kenapa neraka jahannam disebut mirsad. Karena siapapun yang masuk di dalam situ itu nggak akan luput satupun. Itu satupun nggak akan luput. Karena kalau kita misalnya bayangkan ya, Anda mengadab banyak orang langsung bareng-bareng, adabnya massal, kira-kira kepantau satu-satu nggak tuh? Nggak bakalan kepantau satu-satu kan? Boleh jadi ada yang adabnya agak ringan. Kenapa? Karena dia nggak kepantau. Nah, seperti itu kan? Tapi ketika Allah tegaskan inna jahannama kanat mirsada, artinya jangan pernah berpikir bahwa ketika semua sudah terlalu banyak muatan jahanam itu sehingga boleh jadi yang tengah-tengah nggak kena sentuhan api. Bisa jadi kan begitu kan? Kayak Anda masak, Bapak Ibu kalau masak atau Ibu-ibu kalau masak, ya misalnya nasi goreng dicampur kecap, kira-kira rata semua nggak kecapnya itu? Boleh jadi nggak rata semuanya kan?
Kenapa ya? Kan tergantung adukannya. Atau kalau dia misalnya lengket, yang tengah-tengah yang nggak kena kecap. Kan seperti itu kan. Sama dengan mengadab. Karena boleh jadi orang ada yang berpikir bahwa kalau terlalu banyak orang, nanti saya tinggal ngumpet di sini, ngumpet di situ. Enggak. Inna jahannama kanat mirsada. Neraka jahanam itu seberapapun banyak muatannya, mirsada, akan ketahuan semuanya, karena kepantau semuanya satu persatu, mulai yang paling kecil sampai yang paling besar. Itu ya. Jadi kita kembali ke ayat yang dalam surah Al-Fajr tadi itu, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu itu labil mirsad. Huruf lam di awal kata ini itu menunjukkan sungguh. Jadi ketegasan dari Allah bahwa benar-benar Allah itu maha mengawasi. Jadi karena Allah itu maha mengawasi, maka satupun kesalahan sekecil apapun itu, apalagi kalau besar-besar, dilakukan dalam keadaan sendirian atau dilihat oleh banyak orang, dilakukan dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau disaksikan oleh banyak orang, semuanya dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk diantaranya boleh jadi orang-orang yang tadi itu, karena memang ada beberapa tokoh yang disebutkan oleh para mufassirin di sini terkait dengan kelakuan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Itu ada beberapa tokoh yang disebut-sebut, dan mereka ini selalu ada yang mengandalkan hartanya, ada yang mengandalkan kekuasaannya, sehingga dia merasa bahwa dia dengan kuasanya bisa terlindungi dari azab. Ada juga yang merasa bahwa dia dengan hartanya bisa terbebas dari azab. Ada yang merasa kayak gitu. Makanya Allah tegaskan di sini, inna rabbaka labil mirsad. Jangan pernah Anda merasa akan terbebas. Kenapa? Karena Tuhanmu itu labil mirsad, sungguh memantau sampai yang sekecil-kecilnya. Nah, selanjutnya ayat yang berikutnya, ayat yang ke-15. Setelah Allah menjelaskan tentang tadi itu, tentang apa yang ditiru oleh orang-orang Quraisy terhadap 3 kaum sebelumnya yang sudah dibinasakan oleh Allah. Maka di ayat ini Allah kemudian menjelaskan tentang sifat dasar manusia, khususnya nanti orang-orang yang disebutkan sebagai tokoh-tokoh di tengah-tengah orang Quraisy tadi itu. Allah katakan, fa'ammal insan, adapun al-insan. Nah, ada 2 pendapat para mufassirin tentang kata al-insan di sini. Pertama, ada yang mengatakan al-insan itu semua manusia. Nah, kalau al-insan menunjukkan semua manusia, maka sifat yang dijelaskan di lanjutan ayat ini adalah sifat semua manusia. Ini makna pertama. Lalu ada yang kedua yang mengatakan bahwa al-insan di sini itu hanya beberapa orang dari kalangan Quraisy. Siapakah mereka? Ada yang mengatakan pertama dia Ubay bin Khalaf. Lalu kemudian ada yang mengatakan dia Umayyah bin Khalaf. Jadi ada Ubay bin Khalaf, kemudian ada Umayyah bin Khalaf, lalu kemudian ada Utbah bin Rabi'ah, itu yang ketiga. Lalu kemudian ada Ubay bin Hudzaifah bin Al-Mughirah. Itu 4 orang. Nah, selanjutnya mana makna yang paling kuat? Jawabannya dua-duanya kuat. Kalau 4 nama ini yang dimaksud, maka itu terkait dengan sababun nuzul. Bisa dipahami? Terkait dengan sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Tapi ketika Allah menggunakan kata al-insan, bahwa ini adalah pelajaran yang juga tidak luput dimiliki oleh manusia secara keseluruhan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan memang pelajarannya harusnya seperti itu, karena seperti sudah kita ulang-ulangi bahwa para ulama itu punya satu kaidah yang mereka sudah sepakati sebagai rambu bagaimana caranya kita memahami ayat atau memahami hadis. Kaidah itu mengatakan al-ibratu bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Mengambil ibrah atau pelajaran dari setiap ayat atau hadis itu harus berdasarkan keumuman lafadznya. Jadi keumuman lafadznya itu yang harus kita jadikan sebagai pelajaran. La bi khususis sabab, bukan berdasarkan kekhususan sebab turunnya ayat itu atau sebab munculnya hadis itu.
Kalau kita ingin mengatakan, yang dimaksud dengan al-insan itu cuma 4 orang tadi, berarti saya pasti bebas. Nah, dengan begini berarti Anda tidak mengevaluasi diri. Nah, tapi kalau Anda misalnya memahami, yang dimaksud di zaman dahulu ketika surah ini turun, yang dimaksud memang 4 orang itu. Tapi bahwa pelajaran ini berlaku secara merata, mulai dari zaman Nabi sampai akhir zaman, maka di sini kita bisa evaluasi diri. Boleh jadi saya juga termasuk bagian dari itu. Dan makna, kalau kita lihat makna dari lanjutan ayatnya, kita akan temukan bahwa memang benar ini berlaku secara umum. Meskipun sifat ini dulu memang adanya pada orang yang 4 itu, tapi ternyata memang rata-rata manusia punya sifat itu. Nanti akan kita lihat. Jadi pertama, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-insan itu adalah Ubay bin Khalaf. Nah, Ubay bin Khalaf ini siapa? Jadi Ubay bin Khalaf itu orang ini orang kayanya Quraisy. Sebetulnya 4-4-nya orang kayanya Quraisy ya. Ini orang kayanya Quraisy, sehingga ketika Nabi mulai berdakwah, dan Nabi ketika beliau berdakwah kan saat itu beliau sudah zuhud ya. Artinya sudah memilih hidup sederhana. Tidak punya harta lagi. Nah, sahabat-sahabat beliau juga rata-rata orang-orang miskin. Itu rata-rata orang-orang miskin. Maka mereka orang-orang yang 4 ini itu selalu berbangga dengan kekayaan mereka dan selalu membanggakan kedudukan mereka di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Sehingga Ubay bin Khalaf ini suatu waktu dia pernah mengatakan kepada Nabi, apa kata dia? Saya suatu waktu pasti akan membunuhmu dengan menggunakan kuda terbaik saya. Jadi dia punya kuda mahal kalau kita ya, nggak tahu kalau sekarang kira-kira harganya berapa. Ini kuda mahal sekali, kemudian benar-benar dirawat oleh dia, dikasih makan, dirawat sekali oleh dia. Lalu kemudian sampai dia mengatakan, wahai Muhammad, suatu waktu saya pasti akan membunuhmu dengan menggunakan kuda ini. Itu kata Ubay bin Khalaf. Tapi apa jawaban Rasulullah saat itu? Beliau mengatakan gini, bal ana aqtuluka. Justru sebaliknya kata Nabi, sayalah yang akan membunuhmu. Nah, perhatikan di sini ketika Rasulullah mengucapkan kalimat itu, ternyata apa yang terjadi dengan Ubay bin Khalaf? Takut langsung dia. Nah, memang rata-rata orang-orang Quraisy yang mengkufuri dakwah Nabi, sebetulnya secara pribadi mereka mengakui kejujuran Nabi. Sebetulnya mengakui mereka kejujuran Nabi. Makanya ketika Nabi mengatakan tadi itu, bal ana aqtuluka, justru akulah yang akan membunuhmu, itu langsung takut Ubay bin Khalaf. Karena dia yakin, berarti benar-benar nanti suatu waktu saya pasti akan dibunuh oleh Nabi Muhammad. Nah, orang ini tidak ikut di perang Badar, tapi dia ikut di perang Uhud. Ketika perang Uhud, benar-benar dia pakai itu kudanya. Sampai di Uhud dia cari Nabi Muhammad. Dan dia mengatakan, saya harus membunuh Nabi Muhammad hari ini. Karena kalau saya tidak membunuh Nabi Muhammad hari ini, boleh jadi saya yang dibunuh sama dia. Dicarilah dia. Dicari oleh dia Nabi Muhammad, sampai kemudian ketemu. Begitu dia ketemu, dia benar-benar pengen menyerang Nabi. Nah, Nabi ini kan dikawal oleh para sahabat. Dan pada saat itu, sebelum Nabi dalam keadaan terdesak, Nabi itu terlebih dahulu dikawal oleh orang-orang Ansar. Nah, orang-orang Ansar ini berusaha untuk menghalangi tadi itu, diserangi Ubay bin Khalaf. Tapi apa kata Nabi? Biarkan dia, udah buka aja. Jadi malah Nabi suruh buka jalan. Begitu disuruh buka jalan seperti itu, udah para sahabat tadi yang mengawal Nabi itu, mereka buka jalan untuk Ubay bin Khalaf. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi mengambil lembing dari salah seorang sahabat, kemudian diarahkan ke Ubay bin Khalaf. Kena langsung. Begitu kena, sebetulnya lukanya nggak besar, tapi begitu kena langsung panik Ubay bin Khalaf. Kenapa langsung panik? Karena dia yakin dengan kata-katanya Nabi. Panik, langsung teriak-teriak, jatuh dari kudanya, kemudian dia kabur menuju Abu Sufyan. Saat itu kan Abu Sufyan yang memimpin perang Uhud itu untuk orang-orang Quraisy. Ketika dia teriak-teriak, saya akan mati dengan luka ini. Apa kata Abu Sufyan? Diomelin malah sama Abu Sufyan, manja sekali, masa cuma luka kecil kayak gitu mau dikatakan mati gara-gara itu? Udah nggak bakalan mati itu cuma luka kecil doang kok. Tapi apa kata Ubay bin Khalaf? Demi Allah kata dia, Nabi Muhammad pasti akan membunuhku dengan ini. Kenapa? Karena waktu di Makkah dia sudah mengucapkan kalimat itu. Kata Ubay bin Khalaf,
Nah, sampai kemudian perang usai, kembalilah pulang mereka ke Makkah. Di tengah perjalanan meninggal Ubay bin Khalaf. Gara-gara luka yang tadi itu dianggap luka kecil. Nah, ini orang pertama. Nah, selanjutnya yang kedua ada namanya Umayyah bin Khalaf. Kalau Umayyah bin Khalaf ini sudah cukup terkenal di kalangan kita kaum muslimin. Siapa orang ini? Mantan majikan Bilal bin Rabah. Nah, apakah termasuk orang ini yang dibinasakan oleh Allah? Termasuk. Di mana orang ini dibinasakan oleh Allah? Di Badr. Siapa yang membunuh dia? Yang membunuh dia Bilal bin Rabah sendiri. Jadi perang Badar itu semacam ajang pembalasan, Bapak Ibu. Itu perang Badar itu ya. Karena itu perang pertama kali. Jadi orang tua ada yang bunuh anaknya, anak ada yang bunuh orang tuanya. Nah, ini Bilal bin Rabah sendiri ketika di perang Badar yang dikejar ya Umayyah bin Khalaf, yang dikejar sama dia. Kenapa? Habis disiksa oleh Umayyah bin Khalaf sebelum dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, jadi dia dibinasakan di perang Badar. Dan pada saat perang Badar itu sudah usai, sudah selesai, dikumpulkanlah tokoh-tokoh Quraisy yang terbunuh dalam peperangan itu, termasuk diantaranya Umayyah bin Khalaf ini. Ketika Umayyah bin Khalaf ini diangkat jasadnya lalu mau dibuang ke dalam sumur Badar, pada saat itu badannya sudah membengkak, padahal baru dari pagi. Bengkak langsung badannya, dan para ahli sejarah mengatakan itu sudah mulai terpisah-pisah antara satu anggota tubuh dengan anggota tubuh yang lain. Itulah azab yang ditimpakan oleh Allah kepada Umayyah bin Khalaf ini. Lalu orang yang ketiga adalah Utbah bin Rabi'ah. Kalau Utbah bin Rabi'ah ini mertuanya Abu Sufyan. Dan ini orang kaya juga, ini rata-rata orang-orang kaya. Dan orang-orang punya kedudukan di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Nah, jadi Utbah bin Rabi'ah ini itu mertua daripada Abu Sufyan. Abu Sufyan itu kan istrinya namanya Hindun. Dan Hindun ini yang pernah menyewa Al-Wahsy. Jadi dia menyewa Al-Wahsy, budak negro, untuk membunuh paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib di perang Uhud. Nah, itu yang melakukan itu siapa? Hindun bin Utbah namanya. Hindun binti Utbah. Dan Hindun binti Utbah itu adalah putri daripada Utbah ini, Utbah bin Rabi'ah, sekaligus istri dari Abu Sufyan. Nah, pada akhirnya sebetulnya Hindun dan Abu Sufyan itu pada akhirnya masuk Islam. Mereka pada akhirnya masuk Islam pada saat peristiwa Fathu Makkah pada akhirnya. Coba perhatikan ini ya. Coba perhatikan. Jadi orang yang luar biasa memusuhi kaum muslimin. Kelakuan Hindun ketika di Makkah kan itu bukan main-main itu terhadap Rasulullah kan. Tapi perhatikan, mereka ternyata tetap punya peluang untuk menjadi bagian dari Ahlul Jannah. Seburuk apapun masa lalu mereka kan. Abu Sufyan termasuk kan bagian dari situ. Nah, ini luar biasanya. Makanya jangan buru-buru Pak. Kalau ngelihat orang itu misalnya kelakuannya kayak gini, kelakuannya jangan buru-buru kemudian kita mengklaim mereka. Apalagi kalau sampai kemudian begitu gampang ada orang yang kita katakan kafir lah, inilah itu. Jangan. Itu bahaya sekali itu kayak gitu tuh. Bahaya sekali. Sekali lagi, nih contohnya itu adalah Abu Sufyan dan Hindun ini. Selanjutnya orang yang keempat disebut Abi Hudzaifah bin Al-Mughirah. Abu Hudzaifah bin Al-Mughirah ini termasuk di antara orang kayanya Quraisy. Nah, kita lihat apa yang diinginkan oleh Allah dengan menyebut orang-orang ini. Fa'ammal insan, adapun manusia itu kata Allah, jika mabtalahu rabbuhu, jika dia diuji oleh Tuhannya. Ya, idza mabtalahu rabbuhu, jika dia diuji oleh Tuhannya, fa'akramahu. Lalu dia diakramahu, dimuliakan. Wa na'amahu, dan dikasih nikmat yang banyak, maka fayaqul, dia akan berkata Rabbi akraman, Tuhanku sedang memuliakanku. Rabbi akraman, Tuhanku sedang memuliakanku. Nah, sekali lagi ketika tadi yang dimaksud dengan al-insan adalah 4 tokoh tadi itu, maka sifat ini ada pada 4 tokoh tadi. Mereka berbangga dengan kekayaannya, mereka berbangga dengan kekuasaannya. Nah, itulah yang terjadi pada 4 tokoh tadi. Tapi pertanyaannya, apakah itu tidak terjadi pada manusia secara keseluruhan? Jawabannya terjadi.
Manusia itu merasa bangga, manusia itu merasa sudah berada di atas angin ketika dia dikasih kemuliaan dunia. Padahal dia tidak tahu, tidak sadar bahwa ternyata itu bagian dari ujian. Makanya Allah menggunakan kata apa? Ibtalahu. Ibtala ya betali itu kan masdarnya balaan. Ya kan? Bala. Dan itu dipakai dalam bahasa kita kan, bala. Bala itu apa? Kalau bala itu kan bahasa kita musibah kan, malapetaka. Nah, itu artinya bahwa termasuk kenikmatan itu bagian dari bala. Bala itu dalam bahasa Arab kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah ujian. Nah, makanya di dalam ayat yang lain juga kita temukan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata bala ini. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan uji kalian. Nabluukum tuh dari ibtala ya betali tadi itu. Nah, wa nabluukum, dan kami pasti akan uji kalian bisyarri dengan keburukan, wal khairi dan dengan kebaikan. Fitnah, dua-duanya adalah fitnah. Nah, maka orang-orang kafir ketika dia dikasih kekayaan oleh Allah, dia pikir ini kenikmatan saja, bukan ujian. Dia pikir ini sebuah kehormatan, bukan ujian. Tapi bagi orang beriman, dia dikasih kebaikan oleh Allah, dia tahu ini bagian dari ujian. Nah, sekarang pertanyaannya, terus apakah itu ada efek yang berbeda? Jawabannya iya. Ketika orang dikasih kenikmatan oleh Allah, dilapangkan rezekinya, dibahagiakan keluarganya, ya, dimudahkan misalnya karirnya. Ketika dia diuji dengan model kayak gini, lantas dia berbangga diri, itu artinya dia kehilangan rasa syukur. Kenapa dia kehilangan rasa syukur? Karena dia pikir itu bukan ujian. Nah, sekarang pertanyaannya, rata-rata orang kalau dikasih kenikmatan hidup, syukur apa rata-rata kufur? Ya, kalau dikasih nikmat dunia, rata-rata syukur apa rata-rata kufur? Yang ada rata-rata kufur, Pak. Ya. Tapi memang banyak juga yang sampai kemudian kalau dapat misalnya terima gaji, itu ngucapin tetap alhamdulillah. Tapi alhamdulillah itu cuma di lisan doang. Pada kenyataannya sikapnya menunjukkan dia syukur apa enggak? Rata-rata tidak menunjukkan dia syukur. Kenapa tidak menunjukkan syukur? Karena jarang manusia yang memahami bahwa kenikmatan hidup itu bagian dari ujian. Tapi bagi orang beriman, dia tahu kenikmatan hidup juga bagian dari ujian. Nah, karena dia bagian dari ujian, sehingga sikap apa seharusnya yang saya tampilkan? Sikap yang saya tampilkan seharusnya adalah syukur. Oh, ini kita perbaiki sedikit makna syukur itu ya. Banyak yang memahami syukur itu salah. Banyak yang salah paham terhadap kata syukur itu. Ada yang berpikir bahwa syukur itu apa ya namanya? Ada yang berpikir bahwa syukur itu gini, syukur itu adalah bahwa kita tidak perlu mencari lagi ketika kita sudah dapat ini. Itu salah itu salah. Bahwa kalau saya sudah punya misalnya saya sudah punya anak satu, nah syukur itu berarti ya sudah nggak perlu lagi kita cari berikutnya. Itu bukan syukur kayak gitu. Bukan syukur kan? Syukur itu kan didefinisikan oleh para ulama isti'malu ni'matillahi fi ta'atihi wa ibadatihi. Syukur itu adalah Anda menggunakan nikmat yang Allah kasih untuk taat dan untuk ibadah. Itu syukur namanya. Dan syukur itu Anda tidak gunakan nikmat Allah itu untuk maksiat, karena Anda tahu itu ujian. Itu namanya syukur. Makanya tidak diharamkan ketika Anda sudah punya satu kekayaan, Anda kemudian cari lagi. Justru cari kalau memang Anda hamba yang bersyukur. Cari justru lebih dari itu. Kenapa? Dibandingkan daripada dicari oleh orang yang tidak bersyukur, malah efeknya jadi merusak. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mudah-mudahan. Jadi syukur itu ingat, syukur itu adalah Anda tidak menggunakan nikmat Allah untuk maksiat. Syukur itu apa? Syukur itu Anda menggunakan nikmat Allah untuk taat dan ibadah. Syukur itu apa? Syukur itu Anda tahu bahwa ini adalah karunia dari Allah. Syukur itu apa? Syukur itu Anda tahu bahwa Anda harus berterima kasih kepada Allah. Syukur itu apa? Syukur itu Anda tahu bahwa Anda sedang diuji oleh Allah dengan nikmat ini. Itulah syukur.
Ya, karena banyak juga orang yang suka nanya, Pak Ustadz, kalau saya sudah punya ini, kemudian saya kepengen ada tambahan lagi, kira-kira saya nggak bersyukur nggak ya? Nah, banyak yang suka nanya seperti itu. Kenapa? Itu disebabkan karena kesalahpahaman kita terhadap kata syukur itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita kembali, jadi sudah syuruk. Amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu, dia dimuliakan oleh Allah, wa na'amahu, dikasih nikmat oleh Allah, fayaqul, kemudian rata-rata manusia itu mengatakan Rabbi akraman, Tuhanku itu memuliakanku. Nah, sekali lagi para mufassirin mengartikan Rabbi akraman itu artinya mereka lupa bahwa Tuhan itu yang memberikan mereka rezeki. Tuhan itu yang melapangkan rezeki mereka, yang memudahkan urusan mereka, sehingga mereka lupa bahwa mereka sedang diuji dengan kenikmatan. Makanya Rasulullah kemudian mengatakan ajaban li amril mu'min, itu kan orang beriman itu hidupnya luar biasa menakjubkan. Kenapa? Inna amrahu kulluhu lahu khair. Sesungguhnya urusan orang beriman itu baik semua. In asabathu sarra'u in syakara. Kalau dia ditimpa dan diuji dengan kebaikan, dia syukur. Nah, kenapa dia syukur? Karena dia tahu ini ujian. Sebaliknya kata Rasulullah, wala in asabathu darra'u, kalau dia ditimpa keburukan, maka dia insabara, dia bersabar. Kenapa? Karena dia tahu keburukan juga adalah ujian. Mudah-mudahan bisa kita pahami ya. Baik, saya rasa itu yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian kita pada pertemuan yang berikutnya, pekan depan insyaAllah ya. Baik, kita cukupkan dan sahabat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.